Saya pamit undur diri. Ya. Ya, silakan Mas Gia dan Mbak Rifa di take over. Oke, so thank you Kevin untuk waktunya. Halo teman-teman semua. So di sini ada aku dengan Riva dari Home Credit dan ada Gia juga dari Upgrade Karir. Kita di sini mau sharing-sharing ya Gi ya, dan kita santai aja ya sambil nanti bisa ngobrol-ngobrol juga, discuss di akhir acaranya juga. Gitu. So sebelum kita mulai, kita mau memperkenalkan dulu nih Upgrade Karir dan Home Credit. Ini aku share dulu sebentar ya. Oke, Ya, silakan selamat Gi. sore teman-teman semua. Ya, terima kasih Rifa. Salam kenal untuk teman-teman. Apa ya istilahnya ya? Alumni, diaspora, teman-teman mahasiswa yang sedang berkuliah di Jerman, studi atau bekerja di Jerman dari Indonesia. Salam kenal dari saya Gia. Sedikit perkenalan. Tadi Kevin sudah memperkenalkan secara personal siapa saya. Jadi saat ini saya adalah seorang marketing CRM di Walt Disney Direct to Consumer di Disney Plus. Tetapi di luar pekerjaan utama saya juga senang sekali untuk mendengarkan apa saja isu-isu yang sedang terjadi, terutama teman-teman profesional muda ataupun teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan karirnya. Makanya saya bikin platform yang namanya Upgrade Karir. Ini adalah platform sosial yang saya buat untuk basically ngebantu teman-teman mengarahkan gimana caranya supaya karir itu tidak hanya sekedar pekerjaan, tapi memiliki meaning dalam hidupnya gitu. Dan hari ini senang sekali, mudah-mudahan diskusi kita bisa bermanfaat gitu. Jadi sedikit itu aja tentang upgrade karir. Yang mau ngobrol-ngobrol lanjut tentang upgrade karir nanti ke depannya, silakan follow aja Instagramnya @upgradeKarir. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Mau curhat karir boleh, mau konsultasi juga boleh, silahkan gitu. Kembali ke Riva lagi. Oke, thank you Gi. So tadi udah dengar ya teman-teman tentang upgrade karir. Nah sekarang aku mau jelasin nih tentang Home Credit. Home Credit itu perusahaan apa sih? So basically Home Credit itu adalah perusahaan financing company. Kita berbasis teknologi dan kita provide seamless, reliable, and secure financing services to our customers. Dan di sini memang visinya Home Credit itu untuk transform the way the world shops dengan berbagai macam produknya. So kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita sebenarnya sudah ada di 10 negara dan headquarter-nya ini ada di Ceko, Czech Republic, and kita punya berbagai macam produk nih, yaitu electronic financing, online financing, mobile payment ecosystem seperti e-wallet dan pay later ya, mungkin teman-teman juga sudah sering dengar. Kemudian kita juga punya credit card and also protection products. Dan ini adalah public employer recognition yang pernah didapatkan oleh Home Credit 3 tahun terakhir ya, dari tahun 2019. Di sini ada beberapa HR Excellence Awards yang sudah kita menangkan di tahun 2019 dan kita juga di tahun 2020 direcognize sebagai best companies to work for in Asia. So seperti itu sih singkatnya tentang Home Credit. So mungkin karena kita sudah menjelaskan tentang upgrade karir dan home credit, kita akan langsung masuk ke materi ya teman-teman. So basically hari ini kita akan membahas career strategi di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Gia ya Gi ya. Silahkan Gi. Baik. Oke teman-teman, mungkin sedikit background kenapa sih kita ngadain acara ini. Jadi sebelum kita mengadakan talk show ini, waktu itu saya dihubungin sama salah satu teman anggota PPI Jerman juga, itu Mas Rifki. Waktu itu Mas Rifki ngajak ngobrol-ngobrol dan kita diskusi. Ternyata banyak keluh kesah, isu, mungkin keraguan bagi teman-teman yang sedang berkuliah di Jerman atau sedang bekerja di Jerman untuk bisa kembali ke Indonesia. Dalam arti nanti kalau saya berkarir kembali di Indonesia, apakah saya mendapatkan karir yang setara dengan yang ada di Jerman? Kemudian kalau saya kembali, apa yang harus saya lakukan?
agar bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi dari obrolan tersebut akhirnya tercetuslah, oke, gimana kalau kita bikin talk show obrolan tentang hal ini gitu. Makanya tercetuslah acara ini. Dan salah satu hal yang paling penting gitu ya mengenai topik ini adalah saat kembali ke Indonesia atau saat ingin melanjutkan karir, entah itu Indonesia ataupun negara manapun gitu, yang paling penting kuncinya adalah perencanaan karir. Makanya kita membahas secara garis besar, yaitu perencanaan karirnya itu sendiri gitu. Nanti dari Riva akan membahas lebih secara profesional persiapannya bagaimana gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali lagi ke diri sendiri. Karena kuncinya untuk mendapatkan perencanaan karir atau melakukan perencanaan karir yang baik adalah dengan memahami diri sendiri, yaitu understanding yourself. Ada 4 poin utama yang sebenarnya harus kita siapkan dalam memahami diri kita. Nah, poin yang pertama, itu saat ini kita ada di tahap mana sih atau di stage mana? Apakah kita sedang internship atau magang? Atau mencari pekerjaan pertama setelah lulus kuliah? Atau mungkin mencari pekerjaan baru, padahal kerjaan yang sekarang udah settle, gitu ya. Atau mungkin udah merasa bahwa ini waktunya untuk memulai bisnis sendiri. Dan khusus untuk teman-teman yang ada di Jerman, ataupun yang sudah ada di Indonesia tapi lulusan dari Jerman, mungkin pertanyaan berikutnya adalah kembali ke tanah air dari luar negeri atau dari Jerman untuk bisa memulai atau melanjutkan karirnya. Nah, ini kita harus tahu nih, kita ada di tahap mana. Karena di setiap tahap ini tentunya beda approach-nya, gitu ya. Setelah kita tahu ada di tahap mana, gitu, kita paling penting banget untuk memahami diri kita secara kepribadian atau personality. Kan banyak banget ya personality di luar sana, tapi personality ini juga harus cocok sama apa yang mau kita kerjakan nanti dari sisi pekerjaan. Bisa jadi di Jerman kuliahnya jurusan atau major A, tapi ternyata saat balik ke Indonesia atau saat setelah lulus merasa bahwa yang di kuliah, yang waktu itu dijalanin saat kuliah itu tidak cocok dengan kepribadian. Tidak masalah. Yang penting saat bekerja kita harus bisa menyocokkan sama kepribadian kita, gitu ya. Apakah kita seorang introvert atau ekstrovert. Kemudian dari cara berpikir, kita tuh lebih analisis atau kreativitas ya approach-nya gitu ya. Kemudian apakah kita seorang yang teknis banget atau eksekutor di lapangan atau orang yang lebih senang mengerjakan sesuatu secara operasional gitu ya. Dan yang terakhir juga nggak kalah penting, team player atau individualis. Semua pertanyaan pilihan ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar karena hanya kita yang bisa menjawabnya. Dari semuanya itu, kita bisa rangkum bahwa inilah kepribadian saya, nanti saat saya masuk bekerja, saya ingin seperti ini. Karena cocok sama kepribadian saya. Kenapa? Karena poin paling penting dalam kita menjalankan karir kita adalah kita harus menyukai pekerjaan kita. Jangan sampai enggak, gitu ya. Nah, yang lain adalah tujuan kita. Saat kita udah selesai kuliah atau mungkin saat sekarang bekerja mau pindah ke tempat lain, kita harus paham tujuannya tuh apa. Apakah hanya sekedar mencari posisi yang lebih baik? Atau kita ingin gaji yang lebih tinggi? Atau hal lain, mungkin kita pengen memberikan kontribusi lain. Gitu ya. Nah, itu penting banget. Saya nggak ngomong bahwa tujuannya, oh intinya saya mau pulang ke Indonesia, kembali dengan keluarga, bukan itu. Tapi lebih ke tujuan dari karir kita. Itu harus dipikirin ya. Nah, yang terakhir, pahami kelebihan dan kekurangan kita. Kenapa semua poin ini harus kita rangkum jadi satu? Nanti di poin penjelasannya Riva, ini akan masuk akal. Kenapa? Karena poin-poin ini akan terjawab saat kita akan memilih sesuatu yang nanti akan Riva jelasin. Nah, dari sini, oh sorry, aku pencet, ternyata masternya bukan di aku ya. Oke, nah setelah kita memahami tentang diri kita, tentunya penting banget untuk membuat planning atau perencanaan. Singkat banget, saya yakin teman-teman di sini udah pada paham banget yang namanya konsep SMART gitu ya. Jadi kalau kita membuat perencanaan karir itu harus spesifik, jelas tujuannya atau objektifnya. Kemudian 2, terukur gitu ya. Bisa diukur. Kita bikin KPI-nya. Oke, ukurannya apa? Ukurannya adalah udah bisa keterima kerja dalam waktu 3 bulan di posisi A. Di perusahaan di Indonesia, misalnya kayak gitu. Nah, itu kita harus bikin KPI-nya gitu ya. Nah, saat kita bikin KPI, tentunya harus masuk akal. Jadi itu attainable.
Jadi tujuannya itu harus realistis, jangan nggak masuk akal. Misalnya kita fresh graduate, even though dari Jerman, tiba-tiba pengen jadi VP atau pengen langsung jadi CEO. Boleh aja kalau duitnya banyak ya bisa bikin perusahaan. Tapi kalau enggak ya tentunya kita harus mengikuti step-step yang lebih make sense dari sisi organisasional. Gitu ya. Nah, yang terakhir relevan. Jadi tujuan kita itu jangan sampai kita set tinggi padahal nggak relevan sama kemauan kita dan juga kehidupan kita. Pastikan itu relevan. Dan yang terakhir diukur oleh waktu atau time based. Nah, jadi jelas nih 3 bulan ke depan, misalnya sekarang itu adalah bulan Juni gitu ya. Berarti Juli, Agustus, September at least gitu ya, kita sudah mendapatkan pekerjaan baru. Nah, itu harus kita buat waktunya yang jelas dan kita usahakan bikin short term dan juga long term goal-nya. Gitu. Ini semuanya nggak perlu terlalu ribet dengan cara bikin planning ditulis, di proposal apa enggak. Semuanya bisa aja kita pikirkan di kepala kita atau mungkin kalau lebih rapi ditulis tapi tidak harus ditulis dalam bentuk sebuah deck atau proposal yang terlalu complicated gitu. Intinya apapun yang mudah bagi kita kerjakan. Sesimpel itu. Jadi sebelum kita mulai memikirkan proses profesionalnya, kita harus mikirkan proses personalnya, yaitu diri kita sendiri dulu, baru deh kita pikirkan ke arah profesionalnya. Which yang langsung bisa saya serahkan nih next-nya gitu ya, step profesionalnya, yaitu ke Riva. Jadi silakan Riva untuk melanjutin. Oke, thank you Gi. So tadi dari teman-teman sudah dapat penjelasan ya dari Gia, gimana sih prepare yourself nih untuk dapetin pekerjaan yang baru atau memulai mendapatkan pekerjaan untuk teman-teman fresh graduate. Nah, next-nya apa sih yang harus dilakuin nih? Yang pertama, balik lagi, teman-teman harus tahu apa sih interest-nya teman-teman. Teman-teman tuh tertariknya di bidang apa sih pekerjaannya? Apakah tertarik di bidang yang memang ketemu banyak orang, atau lebih suka yang di balik meja aja deh, yang depan laptop aja deh, nggak usah ketemu orang, lebih suka ngerjain yang berhubungan dengan dokumen-dokumen aja deh. Nah, itu teman-teman harus tahu, sehingga teman-teman nantinya tahu nih, posisi-posisi apa sih yang akan saya apply nih. Gitu. And then yang berikutnya adalah research industry dan company-nya. Karena di Indonesia itu banyak sekali, mungkin nggak cuma di Indonesia ya, tapi intinya itu banyak sekali industri-industri, seperti misalnya industri financing, seperti home credit ya, kemudian juga ada industri pharmaceutical, ada juga FMCG, ada retail, dan lain-lain. Nah, bidang-bidang tersebut, industri-industri tersebut perlu dilihat juga nih, apakah memang perusahaan seperti itu atau bisnis seperti itu yang memang teman-teman sukai, gitu ya. And then setelah tahu itu semua, teman-teman juga pastinya harus update nih CV-nya atau LinkedIn profile-nya, ya, sesuai dengan company yang dituju. Karena sebenarnya ketika kita membuat CV itu juga harus personalize. Karena satu CV belum tentu bisa dikirim atau belum tentu bisa untuk dipakai apply ke semua company, karena ada trik-triknya juga nih gimana kita menyesuaikan untuk ke company A itu harus seperti apa, ke company B harus seperti apa. Gitu. Dan juga pastinya harus update LinkedIn, ini sangat-sangat penting. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini aku rasa sudah pada mengenal LinkedIn ya, social media untuk profesional. Nah, penting sekali untuk update profile LinkedIn kita, karena sekarang ini kita sebagai aplikan itu tidak hanya aktif apply ke sebuah perusahaan, tapi dari recruiter sebuah perusahaan ataupun headhunter, mereka pun aktif mencari potential candidate. Dari mana nyarinya? Salah satu caranya adalah melalui dengan LinkedIn. So LinkedIn kayak jadi personal branding kita lah, gitu. And then yang terakhir pastinya kita harus siapin backup plan. Sometimes apa yang kita mau itu tidak selalu bisa kita dapatkan langsung. Misalnya teman-teman pengennya kerja di bidang IT mungkin, tapi ternyata belum dapat nih posisi di bidang IT. And then we have to know apa sih yang harus kita siapin nih sebagai backup plan. Kalau misalnya nggak keterima di bidang IT, kita kira-kira bisa posisi di mana lagi ya. Gitu. And then next-nya di sini aku mau jelasin nih tentang rekrutmen proses. Karena setelah teman-teman apply ke sebuah perusahaan, rata-rata prosesnya adalah seperti ini. In general ya teman-teman. Karena balik lagi setiap perusahaan itu punya prosesnya masing-masing. Tapi secara garis besar inilah prosesnya. Yang pertama pasti ada CV screening.
Ini yang dilakukan sama recruiter ketika mereka punya satu posisi dan melihat nih dari CV-nya teman-teman, kira-kira cocok nggak sih sama posisi yang mereka cari. And then yang kedua ada yang namanya technical task. Tapi kalau technical task ini memang tergantung dengan posisinya. Ada posisi yang membutuhkan technical task, ada yang tidak. Contohnya misalnya untuk posisi-posisi yang IT misalnya ya, paling mudah itu kadang-kadang suka ada task entah tes tentang programming language-nya atau case study dan lain-lain. Gitu. Dan pastinya akan ada HR interview yang akan dilakukan oleh rekruternya, kemudian juga ada hiring manager interview yang dilakukan oleh usernya nih, calon atasan kita nih, and then proses yang terakhir adalah bagian offering. Nah, nanti aku akan jelasin sedikit nih tentang proses-proses ini. So, yang pertama HR interview. Nah, sebenarnya nih antara HR interview dan hiring manager interview tuh mereka punya objektifnya masing-masing. Kalau HR interview, objektifnya itu ABC, attitude, behavior, and then character. Sedangkan kalau hiring manager, objektifnya adalah CDE, kompetensi, diploma, and then experience. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat interview dengan HR, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu adalah yang berkaitan dengan 3 hal ini nih. Jadi lebih melihat karakteristiknya teman-teman, how you solve the problem, misalnya gimana menghadapi situasi sulit, misalnya hal-hal seperti itu biasanya. Jadi pertanyaan teknikalnya akan jauh lebih sedikit ketika ada di proses HR interview. Tapi berbeda dengan proses di hiring manager interview. Ketika ada di proses ini, teman-teman akan lebih banyak ditanya terkait dengan technical skill dibandingkan dengan yang seperti personal karakter gitu ya. Jadi mereka akan lebih tanya tentang pengalamannya teman-teman seperti apa, kemudian proyeknya apa sih yang dilakukan, kemudian triknya apa sih dalam mengerjakan proyek tersebut, misalnya kan seperti itu jenis pertanyaannya. Ya. So, next-nya setelah selesai interview dari HR dan hiring manager, kemudian ternyata suka hiring manajernya dan lulus interview, teman-teman akan menghadapi yang namanya offering stage. Nah, ketika sudah masuk di offering stage, biasanya kan kita langsung berpikir nih, kira-kira kita dapat gaji berapa sih untuk posisi tersebut? Nah, tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita bicara tentang compensation, itu tidak hanya terkait dengan monthly salary ini. Nah, sebenarnya apa aja sih yang teman-teman bisa pertimbangkan nih ketika sudah masuk di offering stage terkait dengan compensation package? Yang pertama, ini ada fixed pay di sini. Which is itu adalah terkait dengan basic salary and then fixed allowance. Biasanya di Indonesia tuh suka ada berbagai macam allowance nih. Contohnya misalnya transportation allowance, position allowance, meal allowance, dan lain-lain. Ya, selain basic salary. So ini adalah hal pertama yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman. Kemudian selain fixed pay, ada juga variable pay. Variable pay ini unfixed allowance, misalnya kayak overtime, atau misalnya kayak bonus, dan lain-lain ya. Mungkin ada allowance yang memang berdasarkan dengan dihitung dari attendance misalnya. Hal-hal seperti itu juga bisa diperhitungkan. Kemudian selain yang berkaitan dengan monthly salary, keuangan gitu ya, ada other benefit yang sebenarnya bisa dipertimbangkan. Yaitu ada insurance, misalnya ada annual leave balance, ada kayak tambahan COP, misalnya COP itu adalah car ownership program ya, atau misalnya device ownership program juga ada. Hal-hal seperti itu juga bisa jadi pertimbangan sebagai benefitnya teman-teman nih. Kira-kira kalau misalnya saya masuk perusahaan A, dapatnya apa aja ya selain salary. Ini hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Kemudian yang perlu dilihat juga adalah apakah di sebuah company itu ada career path-nya, ada development-nya nih, ada training apa sih yang mereka provide nih untuk kita supaya kita bisa berkembang. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Karena itu sangat penting sekali ya untuk ada program self-development di sebuah company. Dan yang terakhir, yang pasti nggak kalah penting juga adalah work-life balance. Ada nggak sih activity di luar pekerjaan nih yang bisa dilakukan after
office misalnya atau di weekend gitu ya. Karena kadang-kadang ada perusahaan yang memang memiliki komunitas-komunitas nih di antara teman-teman satu company ya yang memang mungkin tertarik di bidang olahraga misalnya atau musik atau lain-lain. Seperti itu. Jadi itu juga bisa jadi bahan pertimbangan karena ketika kita bekerja di satu company, kita juga harus memastikan diri kita nyaman ada di company tersebut. So that's why it's not only about the compensation only. I mean, it's not only about monthly salary ya, maksudnya kompensasi yang terkait dengan monthly salary, but also kita juga harus consider another benefit seperti ini. Dan misalnya mungkin teman-teman juga bisa lihat culture-nya seperti apa yang bisa jadi pertimbangan teman-teman. Gitu. Next-nya adalah, ini kita akan membahas tentang overseas graduate ya. Kemarin juga sempat ketika diskusi sama teman-teman dari PPI, mereka juga sempat menanyakan nih, sebenarnya apa sih yang diekspektasikan seorang recruiter terhadap overseas graduate. Nah, sebenarnya simple sih apa yang kita ekspektasikan nih. Nah, sebenarnya ini, ketika kita melihat overseas graduate, pastinya kita punya ekspektasi tertentu yang mungkin tidak dimiliki oleh local graduates. Yang pertama, sudah pasti teman-teman yang memang kuliah di luar negeri itu sudah nggak ada isu lagi dengan yang namanya diverse culture. Karena kan teman-teman sudah terbiasa dengan dealing dengan berbagai macam orang ya, dari berbagai negara, dengan culture yang sangat berbeda dengan culture Indonesia. So, dengan teman-teman bisa bertahan di lingkungan yang seperti itu, sehingga kita juga langsung belief lah istilahnya ya, bahwa teman-teman ini nggak akan ada masalah dengan perbedaan kultur. Karena di Indonesia, khususnya di multinational company, sudah pasti ada diverse culture. Kemudian yang berikutnya, pastinya kita dengan teman-teman sudah terbiasa dengan diverse culture, pasti juga lebih mudah untuk beradaptasi ya. And then lebih open-minded karena kan sudah terbiasa dengan sudut pandang yang berbeda dari berbagai negara dan pastinya juga lebih confident. Dan yang nggak kalah penting adalah pastinya teman-teman sudah tidak diragukan lagi kemampuan bahasa Inggrisnya ya, karena especially in multinational company pastinya komunikasi kesehariannya itu juga banyak menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Tapi basically recruiter itu juga punya ekspektasi terhadap local and overseas graduate ya, yang pasti sama, which is ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan soft skill-nya. Kita sangat melihat soft skill dari teman-teman nih, either itu leadership skill atau communication skill dan lain-lain. Itu pasti kita akan lihat karena itu sangat penting di dunia pekerjaan. Yang kedua, kita juga akan melihat nih working experience-nya untuk teman-teman yang memang apply posisi yang butuh experience ya, sebelumnya mungkin level manager, especially atau mungkin level yang udah VP, C-level gitu ya, pasti dilihat juga working experience-nya. Tapi soft skill nggak akan kalah penting juga. Dan yang terakhir yang dilihat adalah hard skill-nya. Nah, ini untuk memang first some technical roles sih, misalnya kayak IT atau data, posisi yang berkaitan dengan data, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. So, basically itu materi yang bisa kita berikan dari aku dan Gia nih. So, sekarang mungkin aku kembalikan lagi ke Kevin untuk masuk ke Q&A ya, Kevin ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Rifa, Mas Gia untuk pemaparannya cukup singkat tapi detail, jelas. Saya pikir teman-teman di sini semua juga harusnya bisa mendapatkan banyak informasi dari penjelasan yang tadi. Mari kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Langsung bisa raise hand kan? Jadi bisa coba untuk di raise hand. Ya, Mas Gede ya. Kita kasih keren. Halo. Ya. Halo Mas Gede. Silakan. Halo. Iya, halo Mbak. Aku Mbak tadi kan Mbak sempat mention juga kalau misalnya di satu perusahaan ada yang beberapa poin yang perlu dilihat ya. Kompensasi gaji, benefit lain, terus juga career pattern segala macam gitu kan. Nah, pertanyaanku nih sebenarnya simple. Gimana kalau misalnya let's say aku di invite nih sama Jakarta kamar dagangnya Jerman, ya kan? Misalnya itu kan satu
aku nggak bilang organisasi kecil, tapi dia dari mungkin jumlah orang itu kan tidak terlalu banyak, yang otomatis jabatan ke atasnya juga tidak terlalu banyak kan. Nah, tapi dengan koneksi yang dia punya seperti itu, menghubungkan perusahaan Indonesia dan perusahaan Jerman, menurut Mbak, apakah career pattern yang tidak secara langsung ada di perusahaan itu merupakan hal yang kita harus pikirin juga? Atau itu out of equation karena itu tidak secara langsung ada di perusahaan gitu. Terlalu belibet sih, tapi kalau memang dapat, aku minta insight mungkin gimana enaknya kalau aku di posisi seperti itu gitu loh, Mbak. Thank you. Makasih Mas Gede. Ya, Mbak Rifa silakan, Mbak. Oke, iya, sebenarnya gini sih Mas Gede ya, ketika kita bicara career path itu kan juga sebenarnya balik lagi sama tujuan karir kita ya. Ada orang yang memang fokus harus punya karir dari awal sampai posisi yang paling tinggi. Gitu. Ada yang memang mereka lebih suka ada di satu posisi itu aja. Gitu. Jadi sebenarnya ketika ada company yang memang mungkin karir path-nya nggak panjang, mungkin lebih pendek atau mungkin nggak mudah untuk nggak cepat lah ya istilahnya untuk pindah dari satu posisi ke posisi lainnya, itu akan balik lagi sama diri kita sih Mas Gede. Apakah kita memang passion-nya ada di bidang itu juga gitu? Apakah career path itu jadi tujuan nomor satu kita atau enggak? Karena nggak semua orang berpikir career path itu penting. Karena ada yang memang mereka lebih fokusnya, yang penting gue suka nih ngerjain satu pekerjaan ini. Seperti itu sih, Mas Gede. Mungkin kalau belum menjawab, tolong diinformasikan ya, Mas Gede ya. Aku mau tambahin dikit, boleh Rifa? Boleh. Ya. Halo Gede. Jadi gini, kalau aku boleh tambahkan mengenai proses, aku selalu bilang bahwa opportunity itu adalah what's in your hand, gitu ya. Jadi gini, nggak semua orang itu punya path yang sama, seperti yang Rifa sampaikan. Ada yang di karir pertamanya itu udah langsung masuk, kemudian dapat company yang bagus sesuai harapan dia, dan company itu punya career path. Ada juga yang udah ngejalanin karir bertahun-tahun, tapi stagnan. Dapat company-nya yang itu-itu aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita di stage yang mana? Kalau misalnya Mas Gede saat ini stage-nya sudah berada di company yang besar, yang punya posisi yang baik, kemudian punya career path yang baik, move yang terbaik adalah move ke another company yang punya at least portfolio yang sama-sama company Mas Gede saat ini. Tapi kalau Mas Gede butuh ibaratnya lonjakan ke arah karir yang lebih baik, networking adalah hal terbaik. Jadi saat Mas Gede misalnya memutuskan untuk mengambil offer dari Kamar Dagang Jerman yang ada di Indonesia ini, itu udah strategically thinking bahwa saya ada di situ untuk lompatan berikutnya. Gitu. Kalau saran dari aku, hal-hal seperti itu sudah harus bisa kita pikirkan dan kita udah harusnya bisa tahu bahwa oke, strategically ini yang mau aku ambil gitu ya. Karena jujur rezeki orang tuh beda-beda dan untuk mencapai puncak rezeki itu harus mendapatkan opportunity terbaik. Jadi kalau dari aku itu sih tambahannya. Mungkin kalau tadi kan Mbak Gia juga Mbaknya tadi juga sempat mention menjawab atau enggak. Berarti ini barusan Mas Andikanya kasih tahu kalau memang kan berarti istilahnya gue sekarang lompat balik lagi ke satu medan yang gue belum pernah jalanin di Indonesia. Kan gue sekolah di sini dan mulai kerja di sini juga. Berarti strategically thinking kalau ini bisa jadi batu lompatan gue untuk ke tempat anggaplah berarti bukan ya udah yang dream job banget misalnya di situ karena memang gue pengen kayak kewirausaha atau segala macam, tapi ada poin yang kita bisa ambil juga ya walaupun dengan itu ya, maksudnya tidak dengan career pattern di situ tapi bagaimana kita membangun koneksi di situ, berarti Mas Andika tadi ya berarti ya. Betul, mengumpulkan address book atau kontak list untuk kita bisa network dengan baik. Tapi bukan cuma ngambil listnya ya. Dalam arti kita juga harus punya hubungan yang baik sama mereka. Jadi saat misalnya gini, oke Mas ngambil di Kamar Dagang, oke pikirin, oke gue bakal di situ stay at least 2 tahun. Dalam proses 2 tahun ini,
Mas udah mikirin bahwa oh dari network yang gue punya ini, gue udah deket sama ini, kemungkinan saya bisa nanti untuk approach gimana caranya bisa masuk ke company-nya dia, karena company dia adalah company yang sudah untuk bisa masuk, gitu. Oke, makasih banyak Mbak Rifa, Mas Gia, Mas Gede untuk pertanyaannya. Cukup menjawab ya? Nah, Cukup. kalau Berarti your network is your net worth berarti ya? Iya, betul. Oke, Saya thank you. sependapat dengan itu. Nah, oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi mungkin kita mulai di chatbox ada dari Mas Andika juga nih. Jadi saya coba bacakan apabila boleh bertanya, apabila di sesi wawancara, pihak pewawancara bertanya, ada pertanyaan nggak buat kita? Biasanya kan pertanyaan apa yang paling sering ditanyakan dan diharapkan, pertanyaannya Mas Andika itu adalah biasanya pertanyaan apa sih yang paling sering ditanyakan? Dan sebenarnya HR ataupun tadi HR manager ataupun manajer yang akan merekrut kita harapkan untuk ditanyakan. Ada nggak trik and tips untuk kita agar tidak terjebak dalam working culture yang tidak sehat? Sebenarnya boleh juga nggak sih kalau kita bertanya pegawai sebelumnya resign atau berhenti karena apa? Mungkin ini saya tujukan ke Mbak Rifa kali ya, bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih detail. Silakan Mbak Rifa. Boleh. Oke, so aku mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Apakah apabila di sesi wawancara pihak wawancara bertanya ada pertanyaan buat kita atau enggak, itu jawabnya seperti apa, gitu ya? Nah, basically sebenarnya yang diharapkan dari recruiter atau hiring manager, which is interviewer ya, ketika ditanyakan adalah terkait dengan mungkin bisa kayak tentang company-nya, tentang working culture-nya, tentang pekerjaannya. Jadi lebih ke arah showing your interest about the company, showing your interest about how to work there. Gitu. Karena kan basically kita yang apply ke company itu, kita yang apply posisi itu. So dengan kita bertanya, itu showing kalau misalnya kita itu tertarik dengan pekerjaan itu, kita tertarik dengan company-nya, sambil sebenarnya kita juga menelaah sebenarnya posisi itu cocok nggak sih? Pekerjaan itu cocok nggak sih sama kita? Culture-nya cocok nggak sih sama kita? Gitu. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu yang ditanyakan. Tapi kalau misalnya ditanya, boleh nggak sih nanya kenapa pegawai sebelumnya resign atau berhenti? Well, sebenarnya kalau aku pribadi tidak terlalu menyarankan, karena pasti sebenarnya juga rekruternya atau interviewernya akan menjawabnya juga diplomatis ya, karena kan belum tentu akan bisa share juga real reason-nya juga gitu, dan akan menghindari pembicaraan yang mungkin kalau reason dari resign itu negatif gitu. Jadi basically cari pertanyaan yang memang lebih ke arah positif aja sih, and then find out sebenarnya kita cocok nggak sih sama pekerjaan itu, sama culture-nya gitu. Lebih ke arah situ sih yang lebih direkomendasikan ya pertanyaannya. Oke, makasih Mbak Rifa. Jadi saya simpulkan ya cari pertanyaan yang positif, kemudian yang kira-kira interesting bagi company dan juga menjawab interestingnya kita, gitu ya. Oke, tadi kayaknya ada yang angkat tangan, Mas Rama kali ya. Silahkan Mas Rama. Halo Mbak, bisa dengar suara saya? Halo, bisa kok. Ayo Mbak, Mas. Saya mau nanya, saya kan kuliah terutama di bidang yang agak general ya, karena S1 saya bidang avionik penerbangan, S2 saya sekarang di otomatisasi. Cuma banyak rekan saya yang merasa ketika pulang ke Indo itu dia susah untuk mencari yang di bidangnya, yang dia pelajari di sini. Dan yang kedua, ketika pun mereka dapat pekerjaan di Indo, itu lebih orang Indonesia itu lebih berharap terlalu lebih gitu, ngerti? Maksudnya meskipun saya kuliah di bidang avionik penerbangan bukan berarti saya bisa terbangin pesawat terbang. Nah, itu sering sekali terjadi di Indonesia gitu, Mbak. Itu kira-kira kita untuk untuk mencari perusahaan yang nggak kayak gitu tuh ada saran nggak, Mbak? Maksudnya mungkin bisa ini bantu atau gimana? Oke, kalau aku boleh tanya nih, Mas Rama, apply-nya tuh posisi apa ya, Mas Rama?
Kalau saya untuk sekarang, ya yang saya sekarang bergulit tuh biasanya di ini R&D, Research and Development, gitu sih. Oke. So sebenarnya gini sih, kalau misalnya dari aku, ketika memang kita istilahnya lulusan dari jurusan-jurusan yang mungkin nggak terlalu common ya di Indonesia gitu misalnya. Actually sebenarnya kita bisa nunjukin another soft skill yang kita punya juga. Misalnya gini, kalau misalnya aku lihat dari jurusannya Mas Rama nih, harusnya sih logical thinking terlatih ya Mas Rama ya, ketika mempelajari hal-hal yang tadi Mas Rama sebutkan gitu. So sebenarnya Mas Rama juga bisa explore posisi-posisi yang seperti kayak data, yang berkaitan dengan data yang memang mengasah logical thinking-nya kita. Gitu. Dan bisa dijelaskan juga ketika interview bahwa memang apa sih sebenarnya yang dipelajari, apa sih kelebihannya kita gitu. Jadi untuk memanage ekspektasinya juga nih dari interviewer, karena mungkin interviewernya nggak mengerti nih Mas, apa sih sebenarnya yang dipelajari sama Mas Rama, sehingga mereka punya ekspektasinya lebih nih gitu. Jadi mungkin bisa dilihat lagi kira-kira apa sih yang bisa ditonjolin nih dari Mas Rama yang bisa berkaitan dengan posisi yang di-apply nih. Misalnya kalau posisi R&D kan Mas Rama juga bisa lihat ya requirement-nya seperti apa, job desk-nya apa. Nah, Mas Rama bisa ngejelasin nih dari experience-nya Mas Rama atau apa yang Mas Rama pelajari di kampus gitu ya, bisa diterapkan di posisi tersebut gitu. Jadi perlu kita drive juga sih pengertian dan understanding dari interviewernya gitu. Cukup menjawab nggak Mas Rama? Berarti jangan iya aja gitu. Iya dong, jangan iya aja memang. Aku mau nambahin dikit nih buat Mas Rama gitu ya mengenai hal ini. Sebenarnya ada tips yang cukup kuat buat aku gitu, terutama untuk orang-orang yang industrinya spesifik. Tips nomor 1 dari aku adalah cari mentor. Jadi di Indonesia itu pasti ada orang-orang yang saat ini sedang bekerja di posisi yang kita incar di bidang kita. Nah, cara mencari orang-orang itu di mana? Di LinkedIn biasanya gitu ya, atau within our network gitu. Tips yang harus kita tarik dari mereka adalah 1, dulu mereka bisa dapat posisi itu bagaimana. Dan mereka bisa hunting posisi itu ternyata ada di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Itu nomor 2. Dan nomor 3, mungkin di perusahaan dia dibutuhkan orang seperti dia tapi yang masih junior atau masih baru lulus gitu ya dari Jerman. Ini kejadian banget gitu karena ada beberapa industri yang sangat-sangat spesifik gitu ya. Bahkan kalau kita cari di LinkedIn itu nggak akan nemu gitu. Kenapa? Karena yang akan kita temukan adalah perusahaan itu yang tahu hanya orang-orang tertentu gitu. Jadi memang paling gampang adalah cari orang yang saat ini bekerja di posisi yang memang kita mau itu di Indonesia. Kemudian korek sebanyak mungkin informasi dari orang itu. Itu sih tips dari aku. Karena banyak banget teman-teman aku yang seperti Mas Rama yang di luar sana gitu ya, ngambil jurusannya yang spesifik banget, yang bisa jadi di Indonesia tuh orang-orang nggak kenal gitu. Tapi di Indonesia sebenarnya ada orang yang bekerja di bidang itu. Gitu sih. Oh, connect ya. Makasih Mas, makasih Mbak. Sama-sama. Wah, makasih banyak Mas Rama untuk pertanyaannya. Jadi menarik ya. Jadi memang kita bisa approach selain dari LinkedIn, kita juga bisa approach langsung ke koneksi-koneksi kita yang punya pekerjaan yang kita inginkan ya Mas Gia ya. Kurang lebih rangkumannya seperti itu. Oke, saya lanjut. Ini ada Mas Daniel udah angkat tangan dari tadi. Ini pertanyaannya sama Mas atau dengan yang ada di chat? Atau silakan Mas Daniel bertanya. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya pertanyaannya sama, cuma mungkin lebih baik kalau saya cerita langsung ya. Ini sebetulnya saya penasaran kalau misalnya dalam berbagai kasus, terutama kalau misalnya sekolah di Jerman, di luar negeri lah pada umumnya, mungkin kita dapat pengalaman baru yang membuat kita terpikir untuk sedikit banting setir ke bidang yang masih berhubungan tapi berbeda gitu ya, sehingga contohnya dalam kasus ini mengambil sertifikasi untuk keahlian di bidang tertentu, tapi bidang itu walaupun nyambung sebetulnya masih beda. Jadi bisa dibilang sekalipun saya dapat sertifikasi,
untuk bidang tersebut saya tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Mungkin analoginya kalau misalnya saya sebelumnya kerja di restoran, habis itu saya ambil sertifikasi sebagai barista, itu berarti kan saya punya dalam tanda kutip kualifikasi yang tertulis, misalnya karena lulus ujian dan lain sebagainya, tapi tidak punya pengalaman. Atau misalnya saya orang finance yang habis itu ambil sertifikasi untuk perpajakan, seperti itu ya, tapi tidak punya pengalaman. Untuk kasus seperti itu ditambah fakta bahwa dengan kondisi graduate, bukan sepenuhnya graduate, orang yang fresh graduate gitu ya, itu apakah ada hal yang sebaiknya perlu diperhatikan atau ada strategi khusus ya untuk ke situ ya? Ya, terima kasih itu pertanyaannya. Makasih Mas Daniel. Ya, jadi saya mungkin nambahin sedikit. Jadi di Jerman ini Mbak Riva, Mas Gia itu banyak sekali pendidikan vokasi ataupun juga terkadang mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini itu kan belajar sambil bekerja ya. Jadi waktu bekerja mereka ngambil sertifikasi, entah itu sertifikasi tadi ya macam-macam lah ya. Di Jerman banyak sertifikasi. Nah, tapi kan itu kalau misalnya kita nanti akan kembali ke Indonesia kan nggak serta-merta sertifikasi itu eligible gitu ya, atau berlaku. Nah, ini mungkin saya akan coba tanyakan ke Mbak Riva atau Mas Gia, kira-kira nanti boleh kasih pandangan kalau kasusnya seperti ini bagaimana? Mungkin dimulai dari Mas Gia dulu kali ya? Boleh. Oke. Kalau dari saya sebenarnya balik lagi ke konsep awal, yaitu tentang efisiensi dan efektivitas. Jadi tujuan kita kuliah, tujuan kita ngambil sertifikasi itu untuk apa? Ada orang yang seumur hidupnya hanya ingin belajar, gitu ya. Tapi kalau kita hanya ingin belajar, belum tentu yang kita pelajari itu bisa 100% kita terapkan. Bedakan sama keinginan kita untuk mempraktekkan ilmu yang kita punya. Jadi kita harus tahu profesi apa yang nanti ingin kita capai. Kita harus lihat nih kondisi di Jerman seperti apa dan kondisi di Indonesia seperti apa. Apakah kita mau meneruskan karir atau hidup kita di Jerman atau memang mau pulang ke Indonesia? Jadi kalau emang dari awal kita udah tahu mau pulang ke Indonesia, sertifikasi yang kita ikuti sebaiknya disarankan yang relevan dengan yang ada di Indonesia. Memang ada yang sudah menjadi bagian dari kurikulum dari kuliahnya di Jerman, gitu ya. Tapi kalau memang itu adalah opsional, usahakan pilihan opsional tersebut adalah sesuatu yang bisa dipraktikkan di Indonesia. Tapi percayalah akan satu hal, apapun ilmu yang kita pelajari di sana, entah itu bersinggungan langsung atau enggak, pasti ujung-ujungnya itu bakal bisa dipraktekkan di Indonesia. One way or another. Tinggal gimana cara kita berpikir untuk menyampaikan kepada pihak yang mencari pekerjaan bahwa saya punya sertifikasi ini nanti akan bermanfaat untuk praktek saya bekerja di hal ini gitu. Jadi kita harus tahu jelas tuh gitu. Banyak jebakan-jebakan di mana orang tuh kalau studi ya udah ngambil aja studi, lulus dengan nilai terbaik gitu, tapi dia nggak tahu ke depannya mau ngapain. Padahal studi itu adalah di tengah. Your end game is actually in the real life, yaitu pekerjaan dan juga karir saat nanti either stay di sana atau balik ke Indonesia. Kalau dari aku sih itu ya poinnya yang mungkin bisa aku sampaikan. Mungkin dari Riva ada tambahan atau ada poin yang lain atau menyangkal silakan. Oke, justru aku setuju banget nih sebenarnya sama apa yang dibilang Gia. Cuman kalau misalnya boleh aku tambahin, basically gini, apa yang kita pelajari itu kan pasti ya pasti berguna ya gitu. Ada yang bisa kita ambil dan benar kata Gia sebenarnya disarankan sertifikasi apa yang kita ambil itu memang disesuaikan juga dengan minat kita dan tujuan kita nanti mencari pekerjaan either itu di Jerman ataupun di Indonesia. Nah, ketika kita mencari pekerjaan, kita contoh deh misalnya kita udah punya sertifikasi A gitu ya, mungkin nggak berkaitan nih dengan pekerjaan yang kita apply nih di Indonesia.
Tapi coba dicek lagi, ketika kita ngambil sertifikasi itu mungkin ada soft skill apa sih yang bisa kita jual ketika kita mau interview misalnya. Gitu. Kira-kira apa? Contoh misalnya kayak barista tadi, kira-kira ada soft skill apa ya? Mungkin teknik mungkin ketelitian bisa kita tonjolin di situ, atau apapun yang bisa kita tonjolin dari soft skill itu yang bisa kita jual. Jadi ketika kita belajar sesuatu, walaupun itu hal yang berbeda, bukan berarti kita nggak bisa menjual sesuatu dari apa yang sudah kita pelajari untuk posisi yang kita apply. Mudah-mudahan menjawab ya tadi Mas Daniel. Atau ya, ada terima yang kasih. Terima kasih Mas Gia dan Mbak Rifa. Iya, sangat menjawab sekali. Cukup membuat hati merasa lega. Terima kasih banyak ya. Oke, makasih Mas Daniel untuk pertanyaannya. Makasih Mbak Rifa, Mas Gia untuk jawabannya. Jadi ya ini sebenarnya banyak di teman-teman di Jerman ini, pertanyaan Mas Daniel ini sebenarnya banyak yang dirasakan juga oleh lulusan-lulusan Jerman ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di sini. Jadi jawaban tadi sebenarnya membuat lega banyak orang sih, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini di kolom chat saya coba bacakan lagi ya pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Andika lagi ternyata. Bagaimana rekruter melihat profil pelamar yang butuh loncat, jadi sering pindah-pindah tempat kerja? Jadi kadang-kadang kan ada cap negatif ya kalau orang-orang sering pindah tempat kerja. Apakah ternyata orang tersebut memang nggak cocok atau memang orang tersebut mungkin ada orang yang ngelihat ini ada yang salah dengan orang yang loncat-loncat ini kan. Jadi kadang-kadang rekruter juga udah ngejudge duluan, bisa jadi begitu ya. Nah, terkait LinkedIn, pihak rekruter melihat profil LinkedIn itu spesifik apa? Dan apa sebaiknya yang tidak kita letakkan di profil kita? Nah, ini pertanyaan kedua ini saya mau tambahkan dikit, boleh ya Kak Lia? Jadi perlu nggak sih kalau kita tambahkan juga LinkedIn Premium? Soalnya kan sekarang ada LinkedIn Premium dan sebagainya. Nah, itu bagaimana pertimbangannya? Jadi ini mungkin bisa dijawab sama Mbak Rifa dulu ya, tadi udah Mas Gia dulu kan. Silakan Mbak Rifa boleh memberikan pandangannya kira-kira bagaimana ya untuk pertanyaan ini. Oke. So pertanyaan pertama ya terkait dengan kutu loncat nih. Sebenarnya memang kalau misalnya dilihat sekilas, mungkin terlihatnya, kandidat ini nih komitmennya cukup diragukan ya, karena misalnya 3 bulan langsung pindah ke company berikutnya, setelah 5 bulan pindah lagi, gitu. Tapi balik lagi kan sebenarnya kita belum tahu nih sebagai rekruter reason-nya apa. Nah, ketika memang kandidat tersebut punya kesempatan mendapat interview session dengan recruiter ya ataupun hiring manager, yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan reason yang paling logis. Kenapa sih kita melakukan itu? Karena kan balik lagi kita pasti punya our own reason ya, kenapa sih kita loncat dari satu company ke company yang lain. Yang penting di make sure aja alasan kita itu logis, kemudian juga tidak menjelekkan company yang kita tinggalkan. Gitu. Jadi mungkin memang secara sekilas terlihatnya kurang baik, tapi paling tidak ketika kita mendapat kesempatan, kita bisa menjelaskan kenapa sih kita melakukan itu. Gitu. Itu yang paling penting karena itu cara kita menjual. Karena misalnya gini, memang reason-nya company-nya tutup misalnya. So itu kan bukan salah kandidatnya juga akhirnya jadi harus loncat ke company berikutnya. Gitu. So hal-hal tersebut yang perlu disampaikan juga sih ke rekruternya. Kemudian ketika bicara LinkedIn, untuk profil LinkedIn itu yang dilihat apa sih? Basically yang pertama pasti yang dilihat pengalaman kerjanya ya, working experience-nya. Karena kan kita mencari orang-orang yang punya pengalaman sesuai dengan posisi yang dicari. Jadi pasti dilihat working experience-nya, makanya memang disarankan ada penjelasan job description di setiap posisinya. Sehingga rekruter juga bisa lihat nih pekerjaannya seperti apa, kemudian bisa menemukan keywords-keywords tertentu. Terutama untuk orang-orang yang memang bekerja di bidang IT. Karena kan banyak sekali tuh kata kunci misalnya programming language-nya dan lain-lain gitu. Nah, biasanya tuh rekruter tuh ngelihat nih, mereka punya skill di programming language A, B, C nggak sih gitu. Nah, itu yang biasanya dilihat gitu. Kemudian tadi apa yang sebaiknya tidak kita letakkan ya di profil kita? Sebenarnya yang
intinya sih ketika kita bicara profil LinkedIn ataupun CV ya, provide informasi yang sejujur mungkin sebenarnya. Itu yang paling penting gitu. Walaupun misalnya kayak tadi deh, misalnya kelihatan pindah-pindah nih sebulan 2 bulan ternyata udah pindah lagi. Actually it's okay untuk taruh di profil kita karena memang itu real experience-nya kita. Yang penting kita sudah mempersiapkan reason-nya kenapa sih itu terjadi sama kita. Gitu. Yang nggak boleh diletakkan adalah informasi yang tidak jujur sebenarnya intinya. Gitu. Ketika kita bilang kita punya achievement apa tapi ternyata tidak, ya itu sangat tidak disarankan. Gitu. Karena akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Karena biasanya memang recruiter tetap akan baca, and then kalau misalnya ada yang menarik, biasanya dia bisa men-challenge juga nih untuk aplikannya menceritakan tentang pengalamannya tersebut. Gitu sih. Kalau menurut Mbak Rifa, LinkedIn Premium itu perlu nggak, Mbak? Oh ya, LinkedIn Premium. Well, sebenarnya ketika kita sebagai aplikan, menurut aku sih nggak terlalu perlu, gitu. Nggak harus itu pilihan aja sih. Kalau misalnya memang pengen punya LinkedIn Premium karena punya akses lebih, sehingga bisa mungkin approach orang yang memang tidak connect dengan kita, itu memang membuka peluang sebenarnya. Membuka koneksi juga membuka peluang. It's good, tapi tidak menjadi suatu keharusan dan tidak akan membedakan penilaian rekruter terhadap suatu kandidat sebenarnya. Gitu. Tapi memang itu hanya membuka peluang kita sebagai aplikan supaya bisa connect dengan orang-orang yang belum connect di LinkedIn sehingga kita bisa message dan lain-lain. Gitu. Oke. Saya sebenarnya mau langsung kasih ke Mas Gia, cuman ini kayaknya ada pertanyaan, ini biar disambung aja ya. Kalau dari sisi rekruter, berapa kali pindah dalam setahunkah yang dianggap kutu loncat? Ada nggak sih standar seperti itu? Sebenarnya standarnya nggak ada, tapi memang ketika kita pindah dari satu company ke company lain kurang dari 1 tahun, itu memang biasanya jadi question pertama sih. Istilahnya udah jadi sinyal nih. Kenapa nih belum setahun udah pindah? Nanti di berikutnya misalnya belum setahun lagi udah pindah. Nah, itu biasanya udah jadi sinyal. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata tetap diundang interview dan ditanya, ya we have to prepare the reason sih yang tadi aku bilang. Yang penting reasonnya clear, jelas, tidak menunjukkan sesuatu yang negatif, actually it's okay. Karena kan balik lagi, kejadian-kejadian dalam perjalanan karir setiap orang berbeda-beda ya. Itu kan hanya first impression. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri juga nih ketika ditanya apa sih yang harus kita jawab. Oke, makasih Mbak Rifa. Mas Gia, ada yang mau ditambahkan mungkin? Iya, kalau aku menjawabnya dari pengalaman pribadi aja. Dan sebenarnya mungkin Rifa, kalau aku interview sama Rifa akan termasuk mengkategorikan aku adalah kutu loncat. Karena apa? Karena di 4 pekerjaan terakhir itu aku kurang dari 1 tahun, honestly. Dan aku bisa jawab based on my personal experience, sekarang eranya udah berbeda banget. Kalau dulu kutu loncat tuh akan langsung dijudge, dalam arti akan langsung dicoret, mungkin dirobek CV-nya sama recruiter. Tapi sekarang mereka akan ngelihat dulu kayak ini pindahnya dari perusahaan apa ke perusahaan apa, periodenya berapa lama, dan dia ada di posisi apa. Itu biasanya akan dilihat gitu. Dan setiap aku menjawab pertanyaan tentang kenapa sih kurang dari berapa lama, aku selalu menjawabnya secara strategis. Ini udah eranya milenial dan Gen Z, di mana kebahagiaan kerja itu penting buat seorang seorang pribadi gitu ya. Jadi aku nggak akan mau bertahan kerja kalau aku nggak happy di pekerjaan itu. Dan setiap aku bisa menjawab dengan logik tanpa mengurangi rasa hormat aku terhadap perusahaan lama aku atau tanpa menjelekkan mereka, itu pasti rekruter akan bisa menerima gitu ya. Jadi kita harus bisa bercerita apa the biggest hurdle yang akhirnya bisa bikin kita pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. But don't worry, your CV is fine. Di era sekarang mereka nggak akan langsung ngejudge, jadi itu tetap akan diterima sama mereka gitu. Kalau itu pengalaman aku pribadi gitu, sampai sekarang bisa dapat pekerjaan di perusahaan ini. Nah, mengenai LinkedIn, aku cuman mau ngasih teaser aja nih. Sebenarnya LinkedIn tuh kalau aku cerita bisa 3 jam gitu ya, karena aku udah
mempelajari banget tentang LinkedIn dan optimalisasi LinkedIn. Makanya lewat Upgrade Career aku bantuin teman-teman biar LinkedIn mereka tuh dilihat sama recruiter gitu. LinkedIn itu punya mereka. LinkedIn tuh ada algoritma. Kalau kita bisa memahami dengan keyword-keyword yang tepat, targeted, spesifik, dan juga kita pinter memainkan kata-kata yang baik dengan jujur, dalam arti tidak dilebih-lebihkan, itu hasilnya akan sangat baik gitu. Tipsnya nggak bisa diceritain sekarang karena panjang banget. Jadi kuncinya cuma itu, nggak perlu yang namanya LinkedIn Premium gitu ya. Semuanya bisa didapatkan dan percaya dengan LinkedIn kamu yang teroptimalisasi, you can get any job yang kamu inginkan, dan juga bahkan kamu nggak ngapa-ngapain, itu LinkedIn kamu diserbu sama para recruiter. So you just need to do the right thing dengan memahami algoritmanya si LinkedIn ini. Ya, makasih Mas Gia. Mungkin untuk teman-teman partisipan yang mau kepo tentang optimalisasi LinkedIn, itu bisa kepoin langsung ke Instagramnya Update Career kali ya. Mas Gia boleh put di chat apa Instagramnya kali, jadi teman-teman yang ada di ikuti acara ini mungkin bisa tahu, nanti bisa kepo-kepo juga. Home Credit juga boleh di put di chat nanti biar teman-teman bisa kepo-kepo juga tentang informasi-informasi dari Home Credit, ada lowongan apa, ada bukaan apa. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebenarnya ada yang bertanya nih, saya langsung bacakan aja ya. Apakah ada kemungkinan atau kasus di mana perusahaan mengadakan tes dan sengaja pertanyaan yang diajukan ke pelamar ketika proses seleksi dipersulit? Tujuannya supaya nilainya rendah sih. Jadi orang yang misalnya ngelamar ini ditolak gitu, tapi secara halus. Jadi ada nggak ya kasus seperti ini? Motifnya banyak. Jadi bisa karena nggak pengen pelamar ini pengen ngetes dulu si pelamar ini tuh sebenarnya cocok nggak sama kita. Tapi sebenarnya ketika udah tahu dia minta gajinya tinggi atau misalnya dia minta spesifikasinya tinggi, akhirnya nilai tesnya supaya rendah dan ini dikasih pertanyaan yang sulit. Ada nggak ya situasi seperti itu dan bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Tuh. Jadi dari Mas Gia dulu kali ada yang ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan ini. Ini dari Mas Nugroho tadi. Baik, terima kasih Mas Nugroho. Kalau sebenarnya ya, kalau dibilang ada namanya kasus juga ada ya, soalnya kan ada juga oknum-oknum gitu. Tapi buat perusahaan yang reputasinya bagus dan mereka memang sangat peduli pada proses rekrutmen, mereka nggak akan pernah melakukan hal itu. Aku tahu banget, rekrutmen itu sekarang bahkan menjadi bagian dari proses branding perusahaan. Jadi kalau ada proses rekrutmen yang broken atau jelek, itu artinya branding perusahaannya akan jelek gitu ya. So kemungkinan itu tidak akan terjadi di perusahaan-perusahaan yang bagus gitu. Kalau itu terjadi, artinya memang antara oknum yang tidak memahami proses rekrutmen yang baik gitu ya di pihak HR perusahaan tersebut, atau memang perusahaannya bukan perusahaan yang memiliki reputasi yang baik atau memiliki tim HR yang baik. Itu mungkin Riva bisa memperkuat hal ini ya, karena aku tahu banget di Home Credit Indonesia nggak mungkin hal itu terjadi. Oke, benar banget sebenarnya yang dibilang sama Gia ya. Memang kalau misalnya perusahaan yang sudah mature ya, reputasinya sudah baik, itu nggak akan sih melakukan hal tersebut. Dan berdasarkan pengalaman aku juga, aku nggak pernah mengalami hal tersebut juga nih sebagai recruiter di either itu headhunter ataupun di corporate ya. Jadi memang ketika ada recruiter yang melakukan itu, sebenarnya efeknya akan sangat tidak baik untuk branding dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya memang pernah mengalami hal tersebut, ya mungkin sebenarnya itu bisa jadi sinyal juga nih buat teman-teman. Mungkin perusahaan tersebut memang belum cocok nih buat teman-teman. Mungkin kurang ya bisa bilang kurang cocok lah ya. Sehingga better untuk mendapatkan tempat yang lain gitu. Karena basically ketika melakukan rekrutmen, benar kata Gia, itu adalah proses salah satu employer branding juga. Karena rekrutmen proses itu adalah bisa dibilang apa ya, kayak cerminannya perusahaan.
Jadi rekruter tuh bisa dibilang kayak ambasadornya perusahaan nih. Ketika kandidat melihat rekruternya nggak enak, kandidatnya juga malas pasti kerja di perusahaan itu. Gitu. Kalau misalnya ngelihat rekruternya happy, mereka juga akan tertarik untuk bisa masuk ke perusahaan itu. Karena gini, mungkin aku bisa kasih contoh, aku punya pengalaman satu, aku waktu itu cari posisi yang cukup unik lah ya, maksudnya nggak gampang lah nyari, posisinya IT audit specialist, ya, jadi kerjanya memang mengaudit untuk pekerjaan IT. Nah, salah satu yang ternyata menjadi alasan dia join ketika dia udah join ngobrol-ngobrol, ternyata salah satu yang bikin dia tertarik join di perusahaan Home Credit itu adalah karena ngeliat aku happy. Jadi ngelihat dari ketika aku ngobrol sama dia, gimana aku juga ngejelasin tentang Home Credit gitu ya, dan dianya happy gitu. Jadi sebenarnya rekruter pun juga menjual perusahaannya gitu, menceritakan kenapa sih kamu harus join nih ke perusahaan ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sengaja malah menyulitkan, I'm not sure sebenarnya perusahaan itu jadinya mature atau enggak nih gitu. Karena basically sebenarnya tugasnya recruiter juga selling the company supaya orang-orang mau nih join di company tersebut. Gitu. Oh iya, aku mau nambahin dikit nih karena teringat juga ya, untuk teman-teman semua, mungkin satu poin yang harus diingat adalah proses interview itu adalah two-way proses, bukan one-way proses. Jadi bukan interogasi. Teman-teman harus mendapatkan manfaat dari interview, bukan hanya sekedar untuk ditanya kemudian jawab. Teman juga kalau ada pertanyaan atau hal yang mengganjal, boleh ditanyakan gitu. Itu hak dari kalian sebagai orang yang diinterview gitu, atau sebagai kandidat. Dan buatlah proses two-way interview ini jadi sesuatu hal yang menyenangkan. Kalau aku pribadi itu nganggep kayak hiburan gitu loh, dan sekaligus proses pembelajaran. Aku selalu belajar hal baru, ngelihat cara orang berbicara, cara rekruter berbicara, cara mereka menyampaikan informasi, dan juga sekaligus proses riset tentang perusahaannya. So, pastikan proses rekrutmen itu enjoyable, tapi hindari kata bahwa rekrutmen itu sesuatu yang menakutkan, tapi diganti stigmanya jadi enjoyable, supaya kita bisa menikmati hal tersebut. Gitu sih kalau dari aku. Ya, makasih Mas Gia, Mbak Rifa. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kondisi atau situasi apakah yang membuat kita berpikir, oke, ini saatnya gue pindah kerja. Oke, ini saatnya gue harus resign. Mungkin boleh cerita lagi Mbak Rifa dan Mas Gia terkait dengan pertanyaan. Jadi kan ya di sini pada muda-muda ya, kadang-kadang ada istilah quarter life crisis. Ya ini mungkin pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang quarter life crisis kali ya. Ya, saya pribadi juga pernah merasakan. Mungkin Mbak Rifa dan Mas Gia bisa memberikan sedikit pandangan terkait dengan hal ini. Mungkin dimulai dari Mbak Rifa dulu kali ya, Mbak. Oke, boleh. Oke, so kapan saatnya resign? Nah, aku juga bingung nih, karena aku recruiter harusnya make sure karyawannya stay nih. Kalau dari HR. Oke. So sebenarnya gini, ketika kita bekerja di suatu company ya, yang paling penting kalau buat aku pribadi ya, yang paling penting adalah kita happy. Nah, happiness dari setiap orang itu beda-beda. Ada yang happy karena gaji, ada yang happy karena pekerjaannya, ada yang happy karena lingkungannya, dan lain-lain lah ya. Happiness orang beda-beda gitu. Nah, make sure dulu nih kita happiness kita apa? Apa sih yang kita cari ketika kita bekerja di sebuah company? Ketika kita punya happiness itu, tapi cuma karena dia resign, apa gue resign juga ya? Jangan memutuskan untuk resign karena hal tersebut. Jadi putuskanlah memang kalau mau resign itu karena memang kita sudah tidak happy lagi, kita sudah tidak mendapatkan tujuan kita lagi nih kerja di company itu. Misal kita pengen punya lingkungan kerja tuh yang enak, tapi ternyata lingkungan kerja di tempat yang sekarang tuh nggak nyaman. Mungkin bosnya marah-marah melulu, atau mungkin sikapnya kurang mengenakan misalnya, and then you're not happy there. So ya udah, nggak apa-apa. It's time to resign. It's time to find another opportunity yang memang akan membuat kita lebih bahagia.
gitu. Tapi yang penting kita tahu apa sih yang kita cari ketika kita move to other company gitu. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena mungkin karena nggak suka sekali and then pengen resign, jangan seperti itu juga sih. Karena apalagi di era sekarang finding another job itu juga nggak mudah ya gitu. Jadi memang pastikan sebenarnya kenapa sih kita mau resign, apa sih yang kita cari. Ketika push faktornya itu sebenarnya nggak besar, cuma emosional sesaat, ya berarti itu tandanya sebenarnya nggak harus resign kok kitanya. Mungkin ya namanya pekerjaan kan pasti ada ups and down, nggak selalu happy ya. Jadi it's okay gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah ada, kita sudah tahu nih limit-limit apa sih yang ternyata kita nggak dapat di perusahaan ini, it's fine untuk move to other company. Gitu. Jadi intinya sih jangan sampai emosional, and then knowing your own happiness and knowing your own objective deh ketika kerja di suatu company. Gitu. Sehingga keputusannya juga nggak akan disesali di kemudian hari. Gitu. Dia mau menambahkan? Ya, aku tambahin sedikit. Aku baca buku karya Henry Manampiring, judulnya Filosofi Teras. Dari buku itu yang aku pelajari dalam hidup ini, intinya tuh cuma dua. Ada hal yang bisa kita kontrol, dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Tadi kan Rifa udah ngomongin tentang kebahagiaan ya. Saat kita sudah merasa tidak bahagia, kita harus balik bertanya sama diri kita sendiri. Apakah kebahagiaan kita berada di perusahaan itu masih bisa kita kontrol atau enggak? Dalam arti, kita udah berusaha apa nih? Misalnya kita nggak bahagia, apa effort kita untuk bikin kita bisa tetap bahagia di perusahaan tersebut? Kalau kita sudah berusaha keras, kemudian mentok bahwa oke, semua effort saya sudah tidak bisa saya kontrol. Dalam arti, saya sudah tidak bahagia di perusahaan ini, barulah di situ kita putuskan untuk resign. Unless ini aku ya sebagai seorang oportunis, kita di-approach oleh perusahaan yang lebih besar, lebih baik, dengan offer yang lebih baik, yang kalau kita pikirkan bahwa itu bisa membuat kita lebih bahagia, saya anjurkan tinggalkan itu perusahaannya, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi itu at the end of the day tergantung situasinya gitu ya. Cuma nambahin itu aja sih poinnya. Ya, makasih Mbak Rifa, Mas Dia lagi untuk untuk jawaban dari pertanyaan ini. Jadi ya sebenarnya tergantung dari diri sendiri ya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kita kayaknya masih punya waktu sekitar 10 menit. Mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya, mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya yang bertanya. Saya boleh dong bertanya ya. Oke, pertanyaan saya adalah seperti ini. Jadi di Jerman ini kan sebenarnya, ataupun di luar negeri itu kan ada yang lulusan S1, ada yang lulusan S2, demografinya kan ada yang S1, S2, ada yang S1-nya lanjut S2 kerja sebentar di sini, kemudian mungkin berpikir, oh di Indonesia peluangnya gimana? Ada yang kayak saya, S1 di Indonesia, and then kerja beberapa tahun, ambil S2, nanti juga mungkin akan pulang. Nah, pertanyaan saya adalah, ada juga yang misalnya dulu ngambil S1-nya itu jurusannya misalnya spesifik teknikal, dan S2-nya juga teknikal, tapi mungkin balik lagi ke Indonesianya pengen kerja di perusahaan yang lebih generalis, misalnya jadi bisnis analis ataupun sebagainya, jadi MT. Nah, untuk pertanyaan saya adalah bagaimana faktor pengaruh dari lulusan S1 ataupun S2 ini dan juga pengalaman kerjanya itu berpengaruh terhadap positioning dan offering di peluang pasar kerja di Indonesia. Jadi misalnya kayak kasusnya, contohnya yang tadi saya bilang, apakah orang-orang yang misalnya dulunya dia adalah lulusan S1, sempat bekerja sebentar, tapi karena bekerjanya sebentar itu karirnya nggak terlalu baik karena kontrak dan sebagainya, kemudian dia S2 ke sini dan pada akhirnya akan kembali, itu pandangan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu memandang lulusan ini seperti apa? Apakah dia akan dianggap sebagai S2 atau dia akan dianggap sebagai fresh grad? Kan itu tentu akan berbeda ya, apa namanya, posisi yang, maksud saya peluang yang ditawarkan kan akan berbeda. Bisa jadi peluangnya bukan diberikan ke peluang experience hire, tapi
peluangnya yang diberikan adalah peluang sebagai manajemen training lagi gitu. Jadi kurang lebih pertanyaan saya bagaimana sih menyikapi hal kalau kondisinya seperti ini. Jadi banyak nih keraguan di antara teman-teman, saya rasa juga kadang-kadang, wah usia saya masih segini nih, tapi pengalaman kerja belum bisa dianggap sebagai experience hire, tapi saya udah S2 juga, gitu. Tapi kalau misalnya mau daftar, nanti dianggapnya sebagai manajemen trainee lagi. Nah, ini kurang lebih bagaimana? Jadi mungkin dimulai dari Mas Gia dulu ya. Oke, pertanyaannya cukup berat dan sangat relevan, gitu ya. Aku bisa menjawab secara general. Yang pertama secara general dulu ya. Secara general bahwa ini berbeda dari jenis industri dan juga bidang dari pekerjaan atau perusahaannya. Setiap industri itu berbeda-beda. Misalnya gini, dulu aku pernah kerja di perusahaan Jepang yang notabene sangat peduli dengan pendidikan dan latar belakang edukasi, gitu ya. Jadi untuk perusahaan seperti itu, biasanya mereka melihat nih, oh harus S1 atau harus S2 untuk at least ada di posisi tertentu. Aku juga pernah ada di perusahaan teknologi Amerika yang sangat tidak peduli apakah dia lulus kuliah atau enggak, dia S1 atau enggak, S2 atau enggak. Yang paling penting, skill dia sesuai dengan technical capabilities yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Jadi at the end of the day, kita mau ngelamar kemana? Kita mau bekerja di perusahaan apa, itu penting banget. Kalau kita misalnya mau melamarnya ke BUMN, perusahaan pemerintah, atau perusahaan yang ortodoks gitu ya, itu tentunya S1 dan S2 menjadi sangat penting untuk membantu karir kita lebih baik gitu ya. Tapi kalau kita mau ngelamar ke perusahaan teknologi yang membutuhkan orang-orang ber-IQ tinggi, orang-orang yang technical, punya critical thinking, itu yang penting adalah skill kita, alias pengalaman kerja dan juga pengetahuan kita, gitu ya. Bahkan ada yang spesifik, tadi aku bilang, mereka nggak lulusan apa-apa, selama IQ-nya itu bisa menjawab kebutuhan dari problem solving mereka, itu juga bisa masuk. Jadi itu, that's why balik lagi, perencanaan karir itu sangat penting, dan semua approach-nya itu sangat berbeda. Nah, saran aku buat teman-teman semua, jangan menyimpulkan semuanya satu menjadi hal yang general. That's why teman ngobrol yang baik, yang sudah experience di bidang perkariran, itu harus selalu punya. Dalam arti untuk ngebantu kita nge-guide ke arah yang tepat gitu ya. Karena banyak banget teman-teman yang salah ngambil langkah karena mereka berasumsi A, padahal harusnya mereka melakukan yang B gitu ya. Jadi kalau dari aku sih jawabannya seperti itu. Dan jangan khawatir. Apapun background kalian, apakah kondisi di S1 ataupun di S2 sekarang, apakah di S1 pernah bekerja, kemudian S2, S1 tidak bekerja, kemudian S2, itu semuanya itu bisa dikondisikan. Selama kita bisa tahu gimana caranya bercerita yang tepat untuk mendapatkan posisi yang tepat. Gitu ya. Jadi itu sangat penting banget gitu untuk menggunakan nalar kita ke dalam praktek dalam pekerjaannya itu sendiri. Kalau dari aku sih itu. Riva silakan yang dari sisi recruiter nih. Oke, iya. So kalau misalnya dari sisi aku ya, mungkin aku akan kasih sudut pandang dari company yang multinational company ya, bukan yang dari BUMN seperti itu ya. Jadi basically sebenarnya memang ketika kita mencari kandidat yang tepat itu yang pertama dilihat adalah working experience-nya. Ketika kita mencari posisi yang memang ini ya butuh experience ya, karena kan ada yang memang open for fresh graduate, ada yang memang butuh experience. Tapi ketika kita buka posisi yang memang butuh experience, ya pasti kita akan lihat working experience-nya. It's okay mereka lulusan S1 ataupun S2. Tapi kalau misalnya pun lulusan S2 tapi nggak ada working experience-nya, biasanya kita juga tidak mendahulukan yang seperti itu. Karena yang kita butuhkan adalah working experience. Jadi memang balik lagi sama kebutuhan dari company-nya gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang mungkin S1 sudah selesai S1 and then mungkin kerja
sekitar 6 bulan, 1 tahun, and then langsung S2, and then mau kembali lagi bekerja, kita sebagai aplikan, kita juga harus memanage ekspektasi kita. Gitu. So, kita punya pengalaman 1 tahun. Ya, berarti kita tidak bisa berekspektasi, oh gue harus ada di level manager setelah S2. Karena balik lagi, ketika kita ada di posisi manager, kita butuh, company itu butuh orang-orang yang punya experience di bidang itu, punya experience leading the team, punya maturity yang cukup lah untuk ada di posisi itu. Nah, kita juga harus melihat diri kita, apakah kita sudah cukup ada di level itu. Gitu. And it's okay untuk start dari misalnya memang masuk lagi dari MT ataupun misalnya masuk lagi untuk posisi yang experience 1-2 tahun. Karena sebenarnya zaman sekarang teman-teman nggak perlu takut, karir path itu zaman sekarang tuh cepet banget. Karena kayak di Home Credit itu umur-umur yang kayak sekitar 27 tahun, 28 tahun itu levelnya udah bisa senior manager, udah bisa manager, AVP dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena skillnya mereka. Gitu. So hal-hal seperti itu tuh nggak perlu ditakutin lagi. Kalau misalnya memang kita punya kemampuan, kita selesai S2 and then kita start dari nol lagi lah istilahnya ya, and then kita bisa menunjukkan kemampuan kita, skill kita bisa perform bagus, ya pasti kita juga kok yang dilirik untuk naik ke posisi selanjutnya. Gitu. Karena memang company itu butuh bukti juga nih, apakah orang ini tuh cocok ada di posisi yang lebih tinggi. Gitu. Itu dari sudut pandangku sih sebagai rekruter dari perusahaan yang swasta ya, di perusahaan swasta. Gitu. Oke. Makasih Mbak Rifa, Mas Gia, untuk jawabannya. Saya pikir udah sangat detail ya untuk jawabannya, dan mungkin menjawab keraguan dari teman-teman sekalian juga ya, untuk yang punya kasus. Saya pikir juga pasti banyak yang punya kasus yang sama. Mungkin satu pertanyaan terakhir yang udah ditanyakan sama Mas Andika lagi. Apakah untuk menyambung pertanyaan tadi terakhir, mungkin ini dijawab singkat aja sama Mbak Rifa kali ya. Apakah internship, biasanya internship 3 bulan, 6 bulan, termasuk real work experience? Oke, untuk ketika kita bicara fresh graduate ya, sebenarnya internship itu bisa dijual juga kok, gitu. Karena kan basically kita punya pengalaman nih ketika internship apa yang kita lakukan. Dan biasanya memang rekruter pun juga memanage ekspektasinya ya. Pasti yang namanya internship juga nggak akan melakukan hal yang besar juga nih, mungkin nggak nge-handle project besar juga. Tapi sebenarnya yang dilihat adalah involvement-nya apa sih terhadap pekerjaannya, apa sih achievement-nya yang didapat. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa dijual gitu. Makanya memang khususnya untuk fresh graduate aku saranin ambil internship dan put the internship experience-nya juga di CV, dan jelasin apa sih yang dilakukan nih ketika lagi internship, dan achievement-nya apa, sehingga itu bisa jadi nilai jual juga ketika mencari pekerjaan yang baru gitu. Oke, terima kasih, jawabannya sangat inspiratif sekali. Saya pikir waktunya udah mepet-mepet ya. Kayaknya kita sudahi ya question and answer-nya. Saya dapat bisikan nih dari panitia kalau Mbak Rifa mau ngasih sedikit informasi nih ya. Mungkin boleh di-share, Mbak. Boleh. Oke, so sebelum menutup sesi hari ini ya, ini aku mau share sedikit terkait dengan Home Credit. Kita di sini punya beberapa lowongan sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalnya dari teman-teman mahasiswa di Jerman ada yang memang sudah mau lulus, ataupun memang sudah lulus dan sudah siap kembali ke Indonesia, atau mungkin punya koneksi nih yang ada di Indonesia yang memang sedang lagi mencari pekerjaan, kita sekarang lagi punya beberapa opening position nih dari yang level fresh graduate sampai dengan level head nih. Gitu. Di sini ada beberapa posisi. Kita juga punya program namanya Data Academy. Di sini kita akan hire namanya potential candidate ya untuk ada di posisi data scientist dan data analyst. And for your information, memang posisi ini lagi hype banget di Indonesia. Jadi favorit banget karena memang ini karirnya cukup menjanjikan untuk di posisi ini gitu. And then di Home Credit kita akan develop juga nih teman-teman fresh graduate untuk jadi data expert lah in the future gitu. And then selain itu kita juga punya posisi yang lain seperti product owner, and then juga social and content marketing. Ini lebih berkaitan dengan digital marketing. Kemudian ada customer experience, head of product. Ini juga yang level tinggi, levelnya VP kalau yang head of product strategy and pricing ini. And then juga di bidang training, dan juga ada posisi-posisi di IT. Mungkin teman-teman ada yang punya
koneksi juga untuk teman-teman yang belajar di bidang IT. Kita lagi cari iOS dan Android developer, IT security, QA engineer, dan system analyst. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik di bidang human resource, kita juga lagi buka posisi people partner dan talent scientist. Talent scientist ini sebenarnya kayak talent acquisition ya, recruiter. Cuma memang kalau di Home Credit kita sebut talent scientist karena ada sedikit pekerjaan yang agak berbeda dari talent acquisition yang biasa. Gitu. And then kita juga lagi cari internal audit specialist. Itu sih, jadi kalau misalnya memang teman-teman ada yang tertarik sama posisi ini, cara yang paling mudah adalah bisa connect aku juga, connect dengan aku di LinkedIn. Ya, kalau atau mau apply langsung yang memang sudah di-post di LinkedIn-nya Home Credit, Caliber, Jobstreet, Career.com, and then Kormo, itu bisa juga. Atau bisa langsung info aku via LinkedIn kalau misalnya memang tertarik untuk berkarir di Home Credit. Oke, makasih informasinya Mbak Rifa. Mas Gia ada yang mau disampaikan, Mas Gia? Ya, aku cuma bilang selamat mencoba kalau emang tertarik untuk teman-teman yang ada di Jerman, pengen balik ke Indonesia, kerja di perusahaan yang pastinya punya reputasi yang bagus, dan gajinya juga bagus. Oke, terima kasih Mas Gia, Mbak Rifa. Well, saya akan berikan kesempatan ini ke Mas Randy. Mas Randy, ada yang ingin disampaikan selaku panitia acara ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan makasih untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya kurang lebih 1,5 jam untuk acara ini. Saya harap teman-teman semua mendapatkan buah dari kegiatan ini. Semoga informasi yang kita sampaikan itu bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Dan untuk pengembangan yang lebih baik lagi untuk acara-acara dari Home Credit, Upgrade Career, PPI Jerman maupun dari Formal Jerman, mohon teman-teman yang ikut acara bisa memberikan feedback kali ya. Jadi sambil diisi feedbacknya mungkin kita bisa juga foto bersama. Jadi saya mengencourage teman-teman untuk hidupin kamera, kita foto bersama sebentar, kemudian sambil diisi feedback form dari Career Talk ini. Jadi Career Talk ini nanti supaya acara-acara berikutnya lebih baik gitu ya. Career Talk tadi juga sudah disampaikan melalui chat kepada teman-teman sekalian, jadi itu tinggal diklik aja linknya. Dan mungkin Mas Randy bisa ngambil ngambil alih untuk sesi foto ini, diarahkan waktunya, gayanya. Ya, teman-teman, terima kasih. Teman-teman udah pada open kamera semua ya, berarti ya. Oh, ada yang belum nih. Kita tuh ada 2 slide di platform Zoom-nya nih. Ada, nah ini ada yang udah, ada yang belum. Mana lagi nih yang belum nih, saya tungguin nih pokoknya. Pokoknya kalau nggak dihidupin kameranya, nggak selesai pokoknya acaranya nih. Nih Mas Andika belum nih. Silakan yang lain. Masih saya tunggu. Ada Mas siapa nih? Rian, Mas Nugroho, Mas Erik kayaknya belum nyalain. Wah, Mas Andika biru semua. Mas Lutfan juga. Ini juga siapa? Mbak Esther ya? Atau Mas Esther nggak tahu. Mbak Nadia, Mbak Meila. Pokoknya masih saya tungguin aja, nggak kelar-kelar nih acara kalau nggak buka kameranya nih. Silakan teman-teman. Nah, gitu dong. Udah dibuka semua. Siap ya. Posenya yang paling kece pokoknya. Kita foto di slide pertama dulu. Siap ya. 1. Sebentar, Mas Andika kok hilang ya? Ah, ini dia Mas Andika. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide pertama. 1, 2, 3. Sebentar, slide 2. Sebentar, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke teman-teman, cukup. Silakan Mas Kevin, mau di closing. Oke, saya pikir makasih Mas Randy untuk foto bersamanya.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Rifa, Mas Gia sebagai narasumber kita hari ini. Informasi yang diberikan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga keraguan yang dimiliki oleh kita-kita yang sebenarnya sedang merencanakan karir ke depannya. Dan sekali lagi, saya juga berterima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu 1,5 jam. Saya harapkan ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Untuk materi bisa dicek di kolom chat, itu ada 2 link. Yang satu adalah link feedback, masih ditunggu untuk feedback supaya acara ini lebih baik. Yang kedua adalah materi presentasi. Jadi teman-teman bisa cek juga apa saja yang sudah di-sharingkan tadi di acara ini. Oke, kalau begitu kita mulai di waktu yang tepat, kita akhiri juga di waktu yang tepat ya. Jadi karena sudah 11.30, saya pikir sudah selesai. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya, teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Rifa, terima kasih Mas Gia, Mbak Rifa, Mas Gia, Mas Randy. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Thank Thank you you semuanya. teman-teman dari LPDP, Home Credit, you. Upgrade Karir. Thank you. Thank you, thank you.